Di saat satu keadaan tidak aman, kalau kita menyimpan uang di saku sendiri atau di celengan sendiri, di peti sendiri mungkin tidak aman. Adanya adalah milik negara atau lembaga keuangan yang di dalamnya ada riba. Tapi di situ aman. Di situ adalah aman. Cuma ada ribanya bagaimana? Jika uang Anda adalah tidak aman jika Anda taruh di kocek, kemudian Anda titipkan di tempat yang di situ ada ribanya dan mengkhawatirkan kalau tidak Anda titipkan di situ, maka saat ini Anda adalah dalam keadaan darurat. Jika dalam keadaan darurat Anda tidak dosa, tapi dengan catatan Anda hanya berhak mengambil uang Anda saja. Jika ternyata di situ berbunga, bunga adalah bukan milik Anda. Tapi bunga pun tidak perlu ditinggal di situ. Ambil karena itu barang kotor. Ambil bunga itu di saat Anda dalam keadaan darurat, lalu Anda harus berinteraksi dengan lembaga keuangan yang ada ribanya. Anda harus menitipkan riba tersebut demi keamanan. Kok ternyata itu beranak sendiri itu uang. Tiba-tiba harus ada bunganya. Namanya cantik amat ini, bunga. Setelah itu bagaimana? Kalau Anda tinggal di sana, itu juga tidak baik dimakan mereka. Anda ambil juga tidak baik untuk Anda. Lalu bagaimana? Keluarkan bunga itu. Kemudian gunakan untuk sesuatu yang rendah dan hina. Selokan-selokan, tempat-tempat kotor, dan jangan dinisbatkan kepada Anda. Itu saja. Bank konvensional memuat di suatu hukum yang di dalamnya mengandung unsur riba. Bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dia bisa bertambah. Bahkan lebih fatal daripada jahiliyah. Saat jahiliyah itu jatuh tempo, baru kemudian kalau tidak bisa bayar bunga berlaku. Bank konvensional sebelum jatuh tempo sudah dituliskan. Sekian, 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 sekian. Bahkan dia bisa bertambah. Itu jelas riba. Di Mesir ada Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat daripada MUI karena MUI cuma kumpulan ormas. Fatwanya hanya bersifat himbauan. Tapi Darul Ifta itu langsung diakui oleh negara. Itu di Mesir. Ya, fatwanya itu langsung diakui oleh negara. Ulama Mesir tahun 82-83 mengeluarkan fatwa bank itu apapun namanya haram. Alasannya apa? Karena bertambah, ada yang bertambah, bunga apapun namanya disebut dengan riba. Tapi Syekh Tontowi di tahun 87, 88, 89 mengeluarkan pendapat baru, boleh, tapi pendapat pribadi. Akhirnya di tahun 90-an, 2000-an, ulama-ulama Darul Ifta dan ulama-ulama Azhar kemudian mengkaji kembali. Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir menfatwakan bahwa bank itu halal. Gimana itu? Wah, Ustadz ini liberal lagi nih. Kalau aneh liberal, maka Al-Azhar liberal. Ada yang berani bilang Azhar liberal? Ya. Darul Ifta liberal, ada yang berani bilang itu. Nah, liberal itu bukan itu. Liberal itu yang ngomong agamanya nggak pakai kaidah, itu baru liberal namanya. Ya, apa itu liberal? Yang ngomong agama nggak pakai kaidah, kaidahnya tak berkaidah gitu. Ulama Darul Ifta itu rata-rata ulama Azhar semua. Apa fatwa mereka? Bank itu sudah kami kaji lama, maka kami merevisi fatwa yang tahun 80-an itu. Jadi di kalangan ulama sendiri ada revisi. Masa yang bukan ulama maksain ulama? Ustadz kadang takut sama jamaah, akhirnya Ustadz terpaksa juga ikut-ikut sama selera jamaah. Tapi kata guru kami ya, menanggapi perdebatan itu, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu punya buku. Ada ikan tuna kok pilih bawal gitu. Ada ikan apa yang gede-gede itu, ikan kakap kok pilih teri. Maksudnya apa? Udah ada bank syariah kok masih terjebak bank konvensional, meskipun ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Jadi gimana sikap kita terhadap persoalan bank? Karena ulamanya beda pendapat, maka antum harus siap-siap beda pendapat dan beda pendapatan. Ya. Lalu ada persoalan di sini ya.
Saya melihat, memandang, meneliti, mengobservasi orang-orang yang mengharamkan bank, gerakan anti riba ini nggak kafah juga. Dia gerakan anti ATM, kredit, debit, bahkan anti bank syariah. Namun masih pakai fulus rupiah. Kalau berangkat haji pakai real dan dolar. Saya mau tanya, yang mengeluarkan nilai, bukan nyetak. Kalau nyetak ada pencetaknya ya. Yang mengeluarkan nilai angka rupiah itu bank atau emas? Terjebak nih, lagi serius. Lagi serius-serius dibuat begitu jadi keblinger ya, keblank ya. Yang buat itu bank atau bukan? Bank apa yang mengeluarkan nilainya? BI. Antum itu mengharamkan bank, tapi pakai produknya. Itu tanda nggak paham hukum fikih dan kawaid fikih. Dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah at-tabi'u tabi'un. Kalau kamu mengharamkan A, maka apapun yang dihasilkan dari A haram. Kalau kita haramkan bank, maka antum haram menggunakan ATM, haram menggunakan fulus kertas atau fulus koin ataupun elektronik, haram semua. Maka beragama jangan picik. Jangan picik. Oh, kita kembali ke dinar dan dirham. Allahu Akbar. Dinar itu diadopsi Rasulullah dari Romawi. Ya kan? Nabi aja bisa ngadopsi, masa ente nggak ngadopsi? Ini mau kembali ke zaman barter kali ya? Mau zaman barter? Hukumnya bank gimana? Mesti kaule telu ya boleh di. Sing sitoke bebo tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebo hati-hati jare subhadra. Wis wong Indonesia itu halal haram napa? Subhan. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi baru kayak dibahas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok. Pase bank piye to? Akhire ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya bank riyen. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine iku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, iku ora meres kere, wong kere kok diper. Bareng bank diwalik, wong melarat malah ra iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing utang wong sugih, bareng kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah, negara ora untung. Nak ngoten benten. Mergo dekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Dadi kowe nak ngaramno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus ya? Benten, Pak. Ndak, artine sing penting niki balik pentingnya ulama omong. Lah gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah. Ngalim yo ngalim, ngalim yo ya ngalim. Tadi tetap penting. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini. Mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini,
tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah. 2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku rantuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu sapi papat. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Dikrus ngangge apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas, sing dihitung tetap napa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga terus napa? Emas. Lah coba dalam masalah kayak gini, terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi, tambah apa ya cek rugi aku. 2 juta dhisik 2 juta saiki, tengah saiki ku cek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye? Aku cek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya.